Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran PAI. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu di pelajaran kelima tentang makna sholat. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang bagian A, mensyukuri nikmat Allah. Apa hubungannya dengan makna sholat? Tentu saja ada, karena di dalam surat Al-Kautsar dijelaskan tentang perintah ibadah sholat. Kita baca dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ayat pertama memiliki arti sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan maupun di akhirat. Tuh, kata Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang banyak, telah memberikan nikmat yang banyak. Ayat keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Nah, oleh itu kerjakanlah sembahyang karena Tuhanmu semata-mata dan sembelilah korban sebagai rasa bersyukur. Nah, tentu saja kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, Allah memerintahkan kepada hambanya yang telah diberikan nikmat itu untuk beribadah. Salah satunya yaitu ibadah sholat dan ibadah berkurban. Lalu ayat ketiganya, inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus dari mendapat sembarang perkara yang diinginkannya. Tuh, rahmatnya akan terputus. Siapa orang yang membenci ciptaannya, maka rahmatnya itu, kata Allah, akan terputus ya, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dari itu kita sudah diberikan nikmat begitu banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat panjang umur. Nah, apa balasan kita kepada Allah? Yaitu ibadah sholat. Nah, apa hubungannya antara sholat dan surah Al-Kautsar? Nah, tadi sudah disinggung sama Miss. Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah karena telah memberikan kenikmatan. Nah, nikmat pemberian Allah yang diberikan antara lain nih. Yang pertama, badan kita sehat dan kuat. Alhamdulillah, itu kita sudah diberikan badan yang sehat. Nah, terus apa? Rasa syukur kitanya itu harus beribadah. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Ya, kita sejak lahir sudah terlahir Islam. Nah, maka dari itu kita harus menjalankan perintahnya, yaitu salah satunya ibadah sholat. Yang ketiga, mendapatkan rezeki setiap hari. Yang keempat, memiliki akal yang sehat. Tentu kita semua memiliki akal sehat ya, oleh karena itu kita diwajibkan untuk ibadah sholat. Nah, lalu yang bagian B, makna sholat. Arti sholat menurut bahasa itu adalah doa. Menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah banyak memberikan kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Makna sholat diantaranya, yang pertama, bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai penyelamat dan membimbing umat dari segala perbuatan keji dan munkar. Tuh, kata Allah, siapa orang yang menjalankan sholat maka akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Lalu akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Yang terakhir, benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ibadah sholatnya itu sering dilakukan. Ketika ada yang mengajak hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, maka dirinya itu sudah terbenteng bahwa itu perbuatan keji, tidak boleh dilakukan. Nah, itu manfaat atau makna dari sholat. Nah, cara praktik sholat, gerakan sholat yang pertama tuh ada takbiratul ihram.
Nah, setelah takbiratul ihram kita membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat-surat pendek. Nah, lalu disambung dengan ruku. Nah, selanjutnya yaitu dengan itidal. Setelah itidal, sujud, lalu duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal, lalu bangun kembali, sholat seperti biasa. Lagi dimulai dari membaca Al-Fatihah, lalu diakhiri dengan tahiyat akhir. Nah, syarat sholat. Nih, syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya itu tidak bisa dilakukan. Yang pertama, syarat wajib sholat yang berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Yang pertama harus Islam, harus balik, bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan datangnya menstruasi. Lalu yang ketiga berakal, keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sadar. Lalu ada syarat sah sholat, hal yang menyebabkan sholat kita sah. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, dan yang terakhir sudah masuk waktu. Nah, rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sholat. Apabila salah satu rukun sholatnya ditinggalkan, maka sholatnya itu tidak akan sah karena rukun itu yang harus dikerjakan. Nah, rukun sholat yang pertama adanya niat, yang kedua takbir, yang ketiga sedekap, yang keempat ruku, yang kelima itidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang kedelapan tasyahud awal, yang kesembilan tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Nah, kalau di antara salah satu itu tidak terpenuhi, tidak dijalankan, maka sholatnya itu tidak akan sah. Nah, lalu ada sunnah sholat. Sunnah sholat adalah, kita akan mengetahui dulu nih dari sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang pertama kuliah, yang kedua membaca doa iftitah, yang ketiga ta'awuz, yang keempat surah, yang kelima mengucap takbir, yang keenam membaca doa ruku, itidal, ruku, duduk di antara dua sujud, yang terakhir mengucapkan salam. Lalu ada sunnah fi'liyah, nih sunnahnya yang dikerjakan. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, yang kelima mengarahkan pandangan ke tempat sujud, yang keenam duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri, lalu duduk tasyahud awal, yang terakhir menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Nah, kalau ini adalah yang tergolong sunnah ketika sholat, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Lalu ada yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat itu yang pertama berhadas. Nah, yang kedua tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya sholat, yang tadi Miss sudah jelaskan. Lalu menambah rukun sholat. Selanjutnya makan atau minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, mendahului imam, dua rukun fi'liyah dengan sengaja, lalu terbuka aurat, lalu yang terakhir adalah kentut. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Nah, Miss akhiri juga dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.